Loh, itu kan Laras. Hei Laras, apa yang kamu lakukan di sini? Kok bisa punya uang miliaran? Kamu sebenarnya siapa Laras? Kok bisa punya uang miliaran? Sore itu Pendi, seorang miliarder muda, mampir ke bank untuk menyetor tabungan seperti biasanya. Ia berjalan santai menuju loket, namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Matanya membesar, dadanya menegang. Di depan sana, berdiri seorang perempuan yang sangat ia kenal, Rara, pembantunya sendiri. Yang membuat Pendi hampir jatuh terduduk adalah tumpukan uang miliaran rupiah yang sedang Rara tarik. Lembar demi lembar ia hitung dengan wajah tenang, seolah itu adalah uangnya sendiri. Pendi terdiam, tubuhnya membeku. Apa sebenarnya yang Rara sembunyikan selama ini? Aku ingin tahu kalian menonton dari kota mana saja, tuliskan di komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin ya, semoga hati kita selalu bersih. Amin ya rabbal alamin. Mari simak ceritanya sampai selesai. Sore itu kota dipenuhi warna senja yang pucat, seperti menyimpan tanda bahwa sesuatu sedang bergerak menuju hidup seorang pria bernama Pendi. Jas hitamnya masih rapi, sepatu mengkilap, dan wajahnya menunjukkan padatnya rutinitas seorang pengusaha sukses yang jarang istirahat. Ia pulang dari pertemuan panjang bersama mitra bisnis, namun bukannya langsung ke rumah. Ia memilih mampir ke bank untuk menyetor sebagian keuntungan dari kerja keras hari itu. Bank tampak tenang. Suara sepatu para nasabah yang bergema di lantai marmer memantul pelan di dinding kaca. Pendi melangkah dengan kepercayaan diri yang biasa, namun hatinya terasa sedikit berat, entah karena lelah atau karena firasat samar yang tak ia pahami. Ia mengambil nomor antrean, lalu bergerak menuju barisan loket. Namun baru beberapa langkah, tubuhnya seperti dihentikan oleh tangan tak kasat mata. Matanya tanpa sengaja menangkap sosok perempuan yang sangat ia kenal. Perempuan yang setiap pagi menyuguhkan teh hangat untuknya. Perempuan yang menyapu halaman rumahnya tanpa mengeluh. Perempuan yang selama ini dianggapnya hanya bagian kecil dari hidupnya, tak pernah menarik perhatian secara berlebihan. Raras. Ia berdiri di depan loket nomor 3. Bukan itu yang membuat Pendi merasa darahnya berhenti mengalir. Bukan pula karena ia berada di bank yang sama, tetapi karena pemandangan yang tersaji di hadapannya jauh dari apapun yang bisa ia bayangkan. Di depan Raras, di atas meja loket, tersusun rapi tumpukan uang tunai. Bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, tapi tumpukan menggunung bernilai miliaran rupiah. Lembaran yang masih kaku, belum sempat terlipat, menumpuk seperti batu bata merah muda yang tak berujung. Raras menghitungnya dengan gerakan yang tenang dan teliti. Sesekali ia mengangguk pada petugas bank, lalu kembali menurunkan pandangannya menuju angka yang tertera pada nota transaksi. Sikapnya mengisyaratkan seseorang yang terbiasa dengan jumlah sebesar itu, seolah uang tersebut adalah hal lumrah dalam hidupnya. Pendi berdiri membatu. Matanya melebar, napas tercekat, dan tangannya yang memegang tas kerja perlahan gemetar. Ia mencoba menepis kemungkinan pertama yang muncul di kepalanya, namun pikiran itu justru semakin jelas dan semakin menghantam dadanya. Bagaimana mungkin Raras menarik uang sebanyak itu? Pendi mencoba mengatur napasnya. Ia melangkah sedikit mendekat, tapi langkah itu sangat pelan, seperti ia takut kebenaran akan membunuhnya dalam sekejap. Dalam jarak beberapa meter saja, ia bisa melihat wajah Raras lebih jelas. Perempuan itu tampak fokus, tidak gugup, tidak panik. Seolah yang sedang ia lakukan bukan sesuatu yang mencurigakan. Namun saat Raras menoleh sedikit ke samping, mata mereka sempat bertemu. Pendi melihat sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada sekilas ketegangan, tapi bukan ketakutan. Ada kedalaman, tapi bukan rasa bersalah. Raras selalu buru-buru menunduk, seakan menahan sesuatu yang tak boleh terlihat. Pendi ingin bertanya, ingin mendekat, ingin menyingkap alasan di balik semua itu. Tapi kakinya seolah memaku dirinya ke lantai. Suara di ruang bank terdengar sayup-sayup,
dan hanya detak jantungnya sendiri yang menggedor telinga. Dalam pikiran Pendi, potongan-potongan kenangan bersama Raras satu persatu muncul. Perempuan itu tak pernah meminta kenaikan gaji meski sudah bekerja hampir 3 tahun. Ia selalu menolak ketika Pendi menawarkan uang lebih untuk membeli pakaian baru. Ia jarang keluar rumah kecuali untuk membeli kebutuhan pokok. Pendi bahkan ingat betapa tulusnya Raras merawat tanaman di halaman, seolah itu adalah bagian dari hidupnya yang paling damai. Semua ciri itu tidak cocok dengan seseorang yang memiliki akses terhadap uang miliaran. Sementara itu, Pendi menangkap percakapan lirih antara Raras dan petugas bank. "Ini pengambilan terakhir untuk hari ini?" tanya teller. "Iya," jawab Raras. Suaranya tenang namun terdengar sedikit bergetar. "Ini sesuai permintaan ayah saya." "Ayah?" Pendi tak pernah mendengar Raras bicara tentang keluarganya. Tidak sekalipun. Makin lama ia melihat, makin banyak pertanyaan memenuhi dadanya. Ada rasa nyeri halus, seperti sesuatu mulai pecah di dalam dirinya. Raras, perempuan yang ia percaya dan ia anggap sebagai bagian dari rumahnya, kini berdiri di depannya dengan identitas yang tampaknya jauh lebih besar daripada yang ia kira. Apakah Raras mencuri? Apakah ia memalsukan identitas? Apakah ia memanfaatkan kebaikan Pendi selama ini? Namun wajah Raras, bukan wajah seorang penipu. Bukan pula wajah seseorang yang sedang merayakan keberuntungan haram. Ada kesedihan yang tertahan, sesuatu yang Pendi baru menyadarinya kini, saat jarak keduanya begitu renggang tetapi hakikat batin mereka sedang bertabrakan. Saat teller memberikan kantong berisi uang tersebut, Raras menerimanya dengan kedua tangan yang tampak gemetar halus. Ia mengangguk, lalu mundur perlahan. Pendi masih terpaku, tak kuasa bergerak, hanya mengikuti gerakan Raras dengan mata yang tak berkedip. Ketika Raras berjalan melewati Pendi, perempuan itu menahan napas. Pendi bisa merasakan itu. Tak ada sapaan, tak ada senyuman, tak ada keberanian untuk menatap. Hanya langkah tergesa yang syarat beban. Pendi memejamkan mata sejenak. Sesuatu yang besar baru saja pecah di dalam hidupnya. Dan ia belum tahu bagaimana serpihan itu akan mengubah segalanya. Sejak kejadian di bank itu, Pendi tak lagi sama. Ia pulang ke rumah dengan langkah berat, membawa gelisah yang menyesakkan dada. Di dalam mobil, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lihat hanyalah salah paham. Namun bayangan Raras yang sedang menghitung tumpukan uang miliaran rupiah terus memukul pikirannya tanpa henti. Saat memasuki rumah, suasananya seperti biasa. Wangi teh melati, suara halus sapu yang menyentuh lantai, dan lampu ruang keluarga yang menyala lembut. Namun bagi Pendi, segalanya terasa asing. Ia memandang setiap sudut dengan kecurigaan baru, seolah rumah itu menyimpan rahasia yang selama ini ia abaikan. Raras muncul dari dapur sambil membawa teko teh hangat. Perempuan itu menunduk dengan sopan. "Selamat datang, Mas Pendi," ucapnya lembut. Pendi hanya mengangguk. Ada jeda yang canggung di antara mereka, jeda yang belum pernah tercipta sebelumnya. Biasanya ia membalas sapaan Raras dengan senyum kecil, namun kali ini bibirnya terasa keluh. Raras pun tampak menyadari perubahan itu. Tatapannya sedikit ragu, tetapi ia tidak menanyakan apapun. Pendi duduk di kursi ruang tamu. Tatapannya kosong, tetapi pikirannya penuh dengan kemungkinan buruk. Ia memperhatikan Raras yang sedang menuang teh ke cangkirnya. Gerakannya pelan, penuh ketelitian, seperti biasa. Namun bagi Pendi, setiap gerakan itu kini tampak mengandung tanda tanya. Apakah Raras menyembunyikan identitasnya? Apakah pekerjaannya selama ini hanya kedok? Atau apakah ia memang terlibat kejahatan? Setiap kali pikiran itu muncul, dada Pendi terasa panas dan dingin sekaligus. Raras meletakkan cangkir di meja. "Tehnya sudah siap, Mas," ucapnya pelan. Pendi mengangguk lagi, tetapi tatapannya tak lepas dari sosok Raras. Perempuan itu terlihat sama seperti kemarin, besok, dan hari-hari sebelumnya. Tenang, sederhana, tidak pernah menuntut apapun. Namun setelah melihatnya membawa pulang uang sebanyak itu, segala hal tentang Raras kini berubah makna.
Pendi mencoba minum teh, namun rasanya hambar. Seakan lidahnya menolak ketenangan. Ia ingin bertanya langsung, ingin menanyakan kebenaran, tetapi ada dinding tebal yang menahan kata-katanya. Dinding yang dibangun oleh 3 tahun kepercayaan dan kenyamanan yang kini mulai retak. Malam itu ia masuk kamar lebih awal. Namun bukannya tidur, ia mondar-mandir di depan jendela. Bayangan Raras menghitung uang di bank selalu muncul tanpa henti. Suara teller, cara Raras menerima uang itu, bahkan cara ia menunduk saat melewati Pendi. Semua tersimpan seperti rekaman yang terus diputar ulang. Saat itu terdengar suara langkah di luar kamar. Raras sedang mematikan lampu-lampu rumah satu persatu seperti biasa. Namun kini suara langkah itu terdengar berbeda bagi Pendi. Setiap ketukan kaki Raras membuat hatinya semakin gelisah. Ia kemudian duduk di tepi tempat tidur, menutup wajah dengan kedua tangan. Ada rasa marah, ada kecewa, tetapi ada juga rasa takut. Pendi tidak terbiasa meragukan seseorang di dekatnya. Hidupnya diisi oleh ketepatan, keteraturan, dan kontrol. Sekarang, seseorang yang tinggal bersamanya membawa teka-teki yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia kendalikan. Saat Raras mengetuk pintu perlahan, Pendi menegakkan tubuh. "Mas, lampu ruang tengah sudah dimatikan. Apa Mas mau teh tambahan sebelum tidur?" Suara Raras terdengar hati-hati, seperti ia menangkap adanya perubahan suasana. Pendi menjawab singkat, "Tidak." Raras terdiam sejenak sebelum berkata lirih, "Baik, Mas. Selamat malam." Langkahnya menjauh perlahan, meninggalkan hening yang lebih menekan daripada sebelumnya. Pendi menatap pintu kamar itu lama. Ada sesuatu dalam intonasi Raras, dalam caranya menahan napas sebelum bicara, yang terasa seperti pertanda hal besar sedang menunggu untuk terungkap. Namun ia belum siap menghadapinya. Ia hanya duduk diam, dengan bayangan Raras dan tumpukan uang yang kembali menghantui seperti hantu yang tak mungkin diusir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pria kaya yang mahir menghitung setiap risiko, Pendi tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi esok hari dalam rumahnya sendiri. Keesokan paginya, sinar matahari masuk pelan lewat jendela ruang makan. Aroma nasi hangat tercium samar. Semua tampak seperti rutinitas biasa, namun tidak bagi Pendi. Ia duduk tanpa suara, menatap meja makan yang terasa lebih kosong dari biasanya, meski Raras berdiri hanya beberapa langkah darinya. Raras menyiapkan sarapan seperti biasa. Tangannya luwes, gerakannya lembut. Namun Pendi melihat semuanya dengan mata yang berbeda. Setiap detik ia mengingat satu persatu momen 3 tahun terakhir, momen yang dulu ia anggap biasa saja, tetapi kini terasa seperti potongan teka-teki yang belum pernah ia coba rangkai. Ia ingat pertama kali Raras datang melamar pekerjaan. Perempuan itu datang dengan pakaian sederhana, rambut disanggul rapi, dan tatapan sopan yang penuh hormat. Tidak banyak bicara, tidak banyak tanya. Hanya mengutarakan bahwa ia ingin bekerja keras dan tidak ingin merepotkan siapapun. Saat itu Pendi langsung menerimanya karena sikapnya tulus dan tidak berlebihan. Selama bekerja, Raras tidak pernah meninggalkan jejak negatif. Ia tidak pernah mengeluh walau hujan turun deras dan ia harus membongkar jemuran. Tidak pernah memesan makanan mewah dengan alasan lapar, bahkan sering menolak ketika Pendi memberinya uang tambahan. Ketika Pendi pulang larut malam, Raras selalu memastikan lampu teras menyala agar pintu rumah tidak tampak gelap. Tidak ada satupun dari kenangan itu yang mengarah pada kehidupan mewah, apalagi akses ke uang miliaran. Pendi menatap Raras yang sedang menata lauk di meja. Gerakan sederhana itu tiba-tiba terasa begitu ironi. Betapa besar jurang antara perempuan ini dan miliaran rupiah yang ia tarik kemarin. Namun di tengah semua itu, ada satu memori yang paling mengusik pikiran Pendi. Itu terjadi setahun lalu, ketika Pendi jatuh sakit demam tinggi selama 2 hari. Raras merawatnya tanpa diminta. Ia menurunkan suhu ruangan, menyiapkan bubur, bahkan duduk di depan kamar sampai dini hari untuk memastikan Pendi tidak pingsan sendirian. Saat itu Pendi melihat mata Raras berkaca-kaca ketika suhu tubuhnya naik berbahaya. Ia bahkan sempat terbangun tengah malam melihat Raras berdoa di sampingnya,
menyebut nama Pendi dengan suara gugup, memohon agar ia diberi kekuatan oleh Allah. Adegan itu kini kembali memenuhi kepalanya. Raras menangis ketakutan demi dirinya. Namun sekarang rasa percaya itu runtuh oleh satu pemandangan di ban. Raras tiba-tiba berkata, "Mas, sarapannya sudah siap." Pendi tersentak dari lamunannya. Ia menegakkan tubuh, tetapi pikirannya masih jauh tersangkut pada kenangan yang terus bertumpuk. "Iya," jawabnya singkat. Raras mengangguk dan kembali ke dapur. Pendi memperhatikan langkahnya, langkah yang selalu tenang, tidak pernah tergesa. Tetapi bagi Pendi, ketenangan Raras kini menjadi misteri yang menekan. Seakan Raras menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia teringat lagi bagaimana Raras selalu menghindari pertanyaan tentang keluarganya. Setiap kali Pendi menyinggung asal-usul atau masa lalunya, Raras selalu menjawab dengan lembut namun singkat, lalu mengalihkan pembicaraan. Dulu Pendi menganggap itu hanya bentuk kesopanan atau trauma yang tidak ingin dibahas. Namun kini, ia merasa seolah Raras sengaja membentuk dinding besar agar tidak ada yang bisa menembusnya. 3 tahun bersama, namun Pendi tidak tahu siapa Raras sebenarnya. Pendi memegang gelas airnya erat-erat. Dalam genggaman itu, ia merasakan goyahnya pondasi yang selama ini ia bangun. Hidupnya yang ia pikir sangat teratur kini mulai digerogoti oleh keraguan pada sosok yang setiap hari ia percaya. Ketika Raras kembali untuk mengecek kondisi meja makan, Pendi menatapnya lama. Raras tampak sedikit kikuk, seperti merasakan ada yang berubah. "Mas," ucapnya pelan, "kalau ada yang membuat Mas tidak nyaman, Raras minta maaf." Pendi terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Raras tahu. Ada rasa bersalah, tetapi juga rasa curiga yang belum bisa ia buang. Raras menunduk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Sementara Pendi menatap punggung perempuan itu, seakan mencari jawaban yang tersembunyi di balik setiap gerakan kecilnya. Dua hal kini hidup berdampingan dalam hati Pendi. Kenangan lembut 3 tahun kebersamaan. Dan bayangan uang miliaran yang meruntuhkan semuanya. Dan keduanya perlahan-lahan mulai membentuk badai yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama, namun suasana di rumah itu berubah tanpa suara. Heningnya bukan hening yang nyaman, melainkan hening yang menegangkan seperti udara sebelum hujan besar. Pendi semakin sering memandang Raras dengan tatapan yang tak ia sadari penuh curiga, dan Raras merasakannya meski Pendi tak mengucapkan apapun. Pagi itu Raras mengetuk pintu ruang kerja Pendi, membawa tumpukan dokumen tagihan rumah yang harus dibayar. Biasanya Pendi menerimanya tanpa masalah, namun kali ini ia menatap lembar-lembar itu dengan alis yang mengernyit. "Ini semua sudah jatuh tempo, Mas," ujar Raras lembut. Pendi hanya mengambilnya cepat, sedikit lebih kasar daripada biasanya. "Iya," jawabnya pendek. Raras terdiam sejenak sebelum bertanya hati-hati. "Mas, Raras ada salah apa? Rasanya Mas berubah sejak beberapa hari ini." Pertanyaan itu memicu sesuatu di dalam diri Pendi. Ia menghela napas panjang, namun ketegangan di bahunya tidak mereda. "Aku cuma lagi banyak pikiran," kata Pendi tanpa menatap Raras. Namun nada suaranya dingin, membuat Raras menunduk. "Maaf kalau waktu dan pekerjaan Raras ikut membebani Mas," balas Raras lirih. Pendi mendongak cepat. Ada sedikit rasa bersalah yang menusuk dadanya, tapi curigaannya masih terlalu kuat untuk dipadamkan. "Bukan itu," ucap Pendi. "Aku cuma ingin semuanya jelas." Raras tak paham maksudnya, namun ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ia melangkah mundur perlahan, tetapi Pendi menghentikannya dengan satu kalimat yang meluncur begitu saja, lebih tajam dari yang ia maksudkan. "Kamu selama ini baik-baik saja kan? Tidak ada hal yang kamu sembunyikan?" Raras membeku. Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras daripada teriakan. Ia menatap Pendi dengan mata yang membesar, seakan tidak percaya kalimat itu keluar dari mulut orang yang selama ini begitu ia hormati. Bibirnya bergerak sedikit, namun tidak ada kata yang keluar. "Mas, maksudnya apa?" Suara Raras pecah pelan.
Pendi merasakan dadanya mengencang. Ia ingin menarik kembali kata-kata itu, namun gengsi dan ketidakpastian masih menguasai pikirannya. Aku cuma bertanya, jawab Pendi. Belakangan ini aku merasa, ada hal yang tidak kamu ceritakan. Raras menunduk, menelan sesuatu yang pahit. Ia berkata pelan, kalau Mas merasa Raras menyembunyikan sesuatu, Raras minta maaf kalau telah menimbulkan salah paham. Tapi Raras tidak melakukan hal buruk pada Mas. Ada jeda panjang. Di jeda itu, Pendi merasa seperti seseorang sedang menekan dadanya kuat-kuat. Namun rasa curiganya tetap tidak mau pergi. Ia memilih diam. Raras akhirnya menambahkan, suara hampir bergetar. Kalau Mas tidak percaya lagi sama Raras, bilang saja. Raras akan pergi. Kalimat itu menusuk langsung ke hati Pendi, meski Raras mengatakan tanpa nada mengancam sedikit pun. Justru ketenangan Raras membuatnya terasa lebih menyakitkan. Pendi memalingkan wajah, tidak sanggup menatap perempuan itu. Aku belum bilang begitu, ujar Pendi cepat. Raras hanya mengangguk kecil. Ia memungut nampan kosong, lalu menunduk dan melangkah pergi. Tapi sebelum keluar dari ruangan, Raras berhenti sejenak. Dengan suara yang lebih lirih dari sebelumnya, ia berkata, 3 tahun Raras di sini bukan karena gaji. Raras tidak pernah berniat merugikan Mas sedikit pun. Kata-kata itu dibiarkan menggantung di udara sebelum Raras benar-benar meninggalkan ruang kerja. Pendi duduk diam. Hening semakin terasa menekan, seakan seluruh rumah ikut menyerap ketegangan itu. Ia menghela napas panjang, namun tetap tidak menemukan jawaban. Yang ia temukan hanyalah kenyataan bahwa hubungan mereka kini retak, bukan karena sesuatu yang dilakukan Raras, tetapi karena sesuatu yang tidak berani dihadapi Pendi sendiri. Hari itu, untuk pertama kalinya, percikan kecil itu berubah menjadi awal badai yang perlahan merambat ke seluruh hidup mereka. Malam itu rumah Pendi terasa lebih sunyi daripada biasanya. Lampu-lampu sudah dipadamkan, hanya menyisakan cahaya redup dari lorong yang menyentuh ujung ruang tamu. Udara dingin merayap pelan, namun bukan udara yang membuat Pendi menggigil, melainkan pergulatan yang tak kunjung mereda di dalam dadanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai kamar yang terasa tak berujung. Di kepalanya, suara Raras masih terngiang-ngiang. Kalau Mas tidak percaya lagi sama Raras, bilang saja. Raras akan pergi. Kalimat itu kembali menusuk seperti pecahan kaca. Pendi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak menginginkan Raras pergi. Tidak sekarang, tidak setelah 3 tahun bersama. Namun apa yang ia lihat di bank tidak memberi ruang untuk ketenangan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Raras berdiri di depan loket bank, memegang tumpukan uang miliaran. Wajah yang selama ini ia anggap sederhana, hari itu terlihat asing, seperti menyimpan lapisan-lapisan cerita yang tak pernah ia ketahui. Pendi bangkit, berjalan mondar-mandir di kamar. Langkahnya tak beraturan, dipenuhi resah. Ia berhenti di depan jendela dan menatap ke halaman belakang. Bahkan kegelapan malam tampak indah dibandingkan kekacauan yang berputar di pikirannya. Ia mencoba menatap kembali perjalanan hidupnya. Sebagai seorang miliarder muda, ia terbiasa menghadapi orang-orang yang mendekatinya demi kepentingan. Hampir semua relasi yang ia miliki berputar di sekitar bisnis, uang, dan kekuasaan. Raras adalah pengecualian. Pendi percaya bahwa perempuan itu bekerja di rumahnya bukan untuk mencari keuntungan besar, melainkan karena kebutuhan sederhana dan niat tulus. Namun kejadian di bank hari itu mengguncang struktur kepercayaan itu sampai retak. Suara langkah perlahan terdengar di koridor. Pendi terdiam. Ia mengenali langkah itu. Langkah Raras. Perempuan itu biasa memeriksa rumah sebelum tidur, memastikan pintu terkunci, kompor mati, lampu tidak menyala berlebihan. Namun malam ini suara langkah itu terasa lebih lirih. Seolah Raras berjalan sambil menahan berat yang tidak terlihat. Pendi bergerak mendekati pintu kamar, membuka sedikit celah kecil. Dari celah itu ia melihat Raras berdiri di dapur, menatap gelas yang baru saja ia cuci. Wajahnya tampak letih. Matanya merah,
Seperti baru menangis atau sedang berusaha menahan perasaan yang terlanjur meluap. Raras meremas ujung apronnya pelan, lalu menghela napas panjang. Gerakan kecil itu menusuk Pendi lebih dalam dari apapun yang ia lihat sebelumnya hari itu. Perempuan itu bukan hanya kelelahan, ia terluka. Terluka oleh sikap Pendi. Pendi menutup pintu perlahan, merasa dadanya mengencang. Ia tidak meniatkan pertanyaannya tadi sebagai serangan, namun kini ia sadar bahwa kalimat itu telah membuat Raras merasakan sesuatu yang mungkin tidak akan bisa ia perbaiki dengan mudah. Waktu berjalan pelan. Malam semakin dalam. Namun rasa kantuk tidak menyentuh Pendi sedikit pun. Ia kembali duduk di ranjang, menatap langit-langit kamar yang membisu. Pikiran Pendi berputar-putar tanpa tujuan. Ada bagian dirinya yang ingin mendatangi Raras dan meminta maaf. Namun ada bagian lain yang masih terikat ketakutan dan kecurigaan. Bagaimana kalau Raras memang menyimpan rahasia besar? Bagaimana kalau uang itu bukan miliknya? Bagaimana kalau ia selama ini memanfaatkan kebaikan Pendi? Pertanyaan itu terus bergeser dan melukai, membuat detak jantung Pendi semakin tidak teratur. Suara angin dari luar jendela menyentuh tirai pelan, menciptakan bayangan yang bergoyang-goyang. Di dalam kamar itu, Pendi merasakan dirinya dikepung oleh rasa bersalah dan keinginan untuk tahu. Akhirnya, di tengah malam yang sunyi itu, Pendi membuka laci meja kerjanya. Ia mengambil kotak kecil berisi buku catatan dan foto lama yang diberi Raras ketika pertama kali bekerja, foto kecil keluarganya, atau setidaknya itu yang Raras sebutkan. Namun saat Pendi melihat lebih teliti, ia mulai menyadari sesuatu yang dulu tidak ia perhatikan. Wajah ayah Raras di foto itu memiliki senyum yang ditempel dari sudut yang sedikit aneh, seperti foto lama itu sudah pernah direstorasi atau disatukan ulang. Seakan menyembunyikan jejak. Ada perasaan dingin yang menjalar ke punggung Pendi. Raras tidak hanya menyembunyikan masa lalu. Ia mungkin sedang melindungi sesuatu. Atau seseorang. Malam itu berlalu tanpa tidur. Pendi menatap jam, tetapi waktu terasa berjalan lambat. Menyiksa. Ketika akhirnya matahari perlahan muncul, Pendi baru menyadari satu hal. Ia tidak bisa lagi menunggu. Ia harus menemukan kebenaran, apapun bentuknya. Dan langkah pertama menuju kebenaran itu adalah mengikuti Raras. Dengan atau tanpa izin perempuan itu. Pagi itu Raras bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyalakan dapur sebelum matahari sempat memanjat ke atas atap. Gerakannya pelan, seakan tidak ingin menimbulkan suara. Ada sesuatu dalam tubuhnya yang tampak ragu, seperti seseorang yang sedang membawa beban berat yang tidak ingin ia jatuhkan. Pendi sudah bangun sejak sebelum subuh. Ia duduk di ruang kerja dengan lampu kecil menyala, menatap pintu dapur yang kadang terbuka, kadang tertutup. Gelisah yang ia rasakan semalam belum mereda, justru semakin menguat, merayap seperti akar yang tumbuh diam-diam namun mencengkeram kuat. Ketika Raras keluar rumah sebentar untuk membuang sampah, Pendi memperhatikan dari jendela. Perempuan itu menatap kanan kiri dengan gerakan halus, memastikan sesuatu. Biasanya Raras tidak pernah bersikap waspada seperti itu. Ada ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Saat Raras kembali, Pendi mengambil keputusan. Hari ini ia akan mengikuti Raras. Ia akan mencari tahu kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Pendi menunggu waktu yang tepat. Ketika Raras selesai membersihkan rumah, ia mengambil tas kecilnya. Gerakan itu sangat jarang dilakukan Raras. Perempuan itu hampir tidak pernah pergi kecuali untuk membeli kebutuhan rumah. Namun kali ini ia menata tasnya dengan sangat hati-hati, seolah barang yang ia bawa memiliki makna besar. "Mas?" Raras keluar sebentar. "Tidak lama," ucapnya. Biasanya Pendi akan bertanya kemana ia pergi. Namun hari ini ia hanya mengangguk, menyembunyikan niat lain di balik sikapnya yang tampak biasa. Begitu Raras menutup pintu dan melangkah ke jalan kecil di depan rumah, Pendi mengenakan jaket, mengambil kunci mobil, dan keluar beberapa menit setelahnya. Ia menjaga jarak pada ratusan meter pertama. Tidak terlalu dekat agar tidak terlihat, namun cukup dekat untuk memastikan langkah Raras tidak hilang dari pandangan. Jalanan masih sepi.
Hanya ada suara motor tetangga yang hendak pergi bekerja. Raras menyusuri gang kecil, bukan arah pasar seperti biasanya. Hatinya tampak berat, matanya fokus ke tanah, seakan sedang memperjuangkan setiap langkah. Pendi memarkir mobil agak jauh, lalu memilih berjalan kaki. Ia tidak ingin suara mesin mengungkap kehadirannya. Raras lalu naik angkot ke arah barat kota. Pendi menyusul dengan mobil, menjaga jarak aman, memandangi tubuh mungil Raras yang duduk memeluk tasnya erat-erat. Ada sesuatu dalam cara Raras memegang tas itu, bukan sekadar benda biasa, melainkan sesuatu yang harus dijaga dengan nyawa. Perjalanan berlanjut ke daerah yang berbeda dari biasanya. Pinggiran kota yang sunyi, penuh rumah kecil, beberapa tampak rapuh dimakan usia. Raras turun dari angkot. Pendi ikut turun jauh di belakangnya. Ia merapatkan topinya dan berjalan pelan, memastikan tak ada suara langkah yang bisa didengar Raras. Perempuan itu kemudian berjalan ke sebuah gang sempit yang dipenuhi tanaman liar. Ia menghentikan langkah di depan rumah tua dengan pagar besi berkarat. Dinding rumah itu retak, jendela kayunya patah, dan halaman dipenuhi daun kering. Raras menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu. Pendi bersembunyi di balik pohon, cukup dekat untuk mendengar tapi tidak terlihat. Beberapa detik kemudian pintu terbuka pelan. Seorang anak kecil muncul, wajahnya pucat, matanya besar penuh cemas. Begitu melihat Raras, ekspresinya berubah, bukan menjadi ceria, tetapi menjadi lega, seperti seseorang yang sudah terlalu sering menahan takut. "Bunda Raras," bisik anak itu. Raras tersenyum tipis dan mengusap kepala anak itu. Ada kehangatan dalam gerakan itu, namun juga ada luka yang sulit disembunyikan. Pendi merasakan dadanya menegang. Anak itu memanggil Raras, "Bunda." Pintu kemudian terbuka lebih lebar. Di dalam rumah tampak seorang pria tua duduk di kursi roda. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan napasnya terdengar berat. Raras masuk, lalu menutup pintu pelan seakan menjaga agar dunia luar tidak mencuri satupun rahasia dari dalam sana. Pendi berdiri tak bergerak. Hatinya berdegup kencang, membentur dadanya seperti palu besar. Ia mencoba memproses apa yang ia lihat. Seorang anak kecil yang memanggil Raras bunda. Seorang pria tua sekarat yang tampak mengenal Raras. Dan rumah yang terisolasi, tersembunyi dari siapapun. Namun yang paling menghancurkan pikirannya adalah ketika ia melihat Raras mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Satu kantong uang. Bukan sedikit. Isi tas itu tampak penuh uang tunai yang terlipat rapi, uang yang ia ambil dari bank. Raras berlutut di depan pria tua itu. Suaranya bergetar. "Ini dari ayah. Pesan terakhirnya, masih harus Rara tunaikan." Pandi merasa lututnya melemas. "Ayah? Pesan terakhir? Siapa sebenarnya Raras? Siapa pria tua itu? Dan apa maksud dari uang sebanyak itu?" Udara di sekeliling Pendi mendadak terasa berat. Ia mundur selangkah, mencoba bernapas. Dunia tiba-tiba tidak lagi solid. Kebenaran yang selama ini ia cari, ternyata jauh lebih besar dari yang ia duga. Namun ia belum tahu bahwa ia baru memasuki lapisan pertama dari teka-teki yang mampu mengguncang hidupnya sampai ke akar. Pendi melangkah semakin dekat ke rumah tua itu, meski langkahnya terasa gontai. Ia bersembunyi di balik batang pohon besar yang sudah rapuh, namun cukup untuk menutupi tubuhnya dari pandangan orang di dalam rumah. Dari celah dahan, ia bisa melihat sedikit bagian dalam rumah reot tersebut. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan atap sengnya tampak berlubang di beberapa sisi. Namun di tengah segala kesengsaraan itu, Raras berdiri di sana dengan wajah yang penuh ketegangan, seperti seseorang yang sudah terlalu lama memikul beban sendirian. Anak kecil yang memanggilnya bunda tadi kini duduk di dekat tungku kecil, memeluk lutut dan menatap Raras dengan mata yang penuh cemas. Pendi memperhatikan raut wajah anak itu lebih jelas. Ia kurus, dengan rambut sedikit kusut, namun matanya lembut, seperti mata anak yang jarang melihat bahagia. Raras membuka kantong berisi uang yang ia bawa dari bank. Lembaran-lembaran uang yang baru dikeluarkan teller kini tersebar di lantai rumah tua itu. Pendi menahan napas.
Perempuan itu menatap pria tua di kursi roda sambil berlutut. Ayah, maafkan Raras. Raras terlambat. Suaranya pecah pelan. Pendi terpaku. Ayah? Pria tua itu mengangkat tangan gemetarnya, menyentuh kepala Raras dengan gerakan yang penuh kasih, meski tubuhnya hampir tidak mampu digerakkan. Mata keruhnya berkedip beberapa kali, lalu meneteskan air mata. Kamu sudah melakukan bagianmu, Nak. Suaranya serak, namun penuh kehangatan. Kamu anak yang selalu ayah banggakan. Raras menangis dalam diam. Tangis yang tertahan, seperti sudah bertahun-tahun ia simpan sendiri. Pendi berdiri membeku. Rasa sesak menghantam dadanya begitu keras, seolah dunia yang ia kenal mendadak kehilangan bentuknya. Selama ini ia hidup bersama Raras tanpa tahu apapun tentang luka yang perempuan itu simpan. Raras menoleh ke arah anak kecil itu dan berkata lirih. Adi, ini uang yang kita butuhkan. Kita tidak perlu takut lagi. Anak kecil itu mengangguk pelan, namun matanya tetap memancarkan kekhawatiran. Raras kemudian berbicara kepada pria tua itu. Ayah, pesan terakhir ayah, Raras belum sepenuhnya lakukan. Raras belum menemukan orang yang benar-benar tulus seperti yang ayah maksud. Pria tua itu tersenyum tipis, meski wajahnya tampak kesakitan. Kau sudah menemukannya, bisiknya lirih. Kau hanya belum berani melihatnya. Raras terdiam. Ada keraguan yang jelas di matanya. Ada sesuatu yang ia takutkan, sesuatu yang Pendi tidak tahu. Sementara Pendi menatap adegan itu dengan hati yang semakin tak karuan. Ia mulai memahami bahwa uang yang Raras ambil bukan uang curian, bukan uang yang berasal dari niat buruk. Uang itu adalah warisan. Warisan dari ayahnya yang sekarat. Warisan yang seharusnya bisa membuat hidup mereka jauh lebih baik. Namun Raras tetap bekerja sebagai pembantu di rumahnya. 3 tahun lamanya. Hidup dengan sederhana, tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia memiliki akses kepada uang sebesar itu. Mengapa? Pertanyaan itu memukul Pendi lebih kuat daripada apapun yang ia pikirkan sebelumnya. Ia merasa seperti seseorang yang tiba-tiba diseret keluar dari gelap, dan cahaya yang muncul justru memperlihatkan betapa salah ia menilai. Raras lalu menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Ayah, andai ayah tahu, hidup Raras selama 3 tahun ini tidak mudah. Raras harus berpura-pura tidak punya apapun, tidak punya siapapun. Raras harus memastikan orang di rumah itu benar-benar orang yang hatinya baik. Pendi menegang. Rumah itu, dirinya, ayah Raras tersenyum lemah. Kau sudah menilai dengan tepat. Dia orang baik. Ayah tahu dari cara kau bercerita. Raras menunduk, menahan air mata. Tapi Mas Pendi tidak tahu apapun tentang Raras. Raras tidak tahu harus mulai dari mana. Perkataan itu membuat Pendi menancap kuku ke telapak tangannya tanpa sadar. Ada rasa bersalah yang mengalir deras dalam dirinya. Selama ini Raras datang membawa beban yang ia sembunyikan, dan Pendi tidak pernah benar-benar membuka pintu untuk memahami siapa perempuan itu sebenarnya. Raras kemudian bangkit perlahan, mengambil selembar uang dan memberikannya kepada anak kecil itu. Adi, belikan obat untuk kakekmu ya. Tolong jaga beliau sebentar. Raras harus pergi. Anak itu mengangguk patuh. Raras menatap ayahnya terakhir kali. Matanya penuh cinta, rindu, dan luka yang belum sembuh. Raras akan kembali malam ini. Yah, ucapnya dengan suara bergetar. Pria tua itu tersenyum tipis. Allah bersamamu. Raras memeluknya sebentar, lalu berdiri, mengambil kembali tasnya. Ketika ia keluar dari rumah itu, Pendi langsung mundur beberapa langkah, menyembunyikan dirinya di balik pohon. Nafasnya tercekat. Dadanya seperti ingin pecah. Ia tidak siap menghadapi kenyataan itu. Belum sekarang. Karena baru di babak pertama ini saja, kebenaran sudah terasa terlalu berat untuk ia terima. Dan ia tidak tahu bahwa kebenaran yang sebenarnya masih menunggu di bab berikutnya, jauh lebih mengejutkan daripada apa yang baru ia lihat. Raras berjalan keluar dari rumah tua itu dengan langkah pelan, hampir gemetar.
Pendi hanya bisa menatap dari kejauhan ketika perempuan itu berdiri sejenak di depan pintu, menatap langit yang mendung. Wajahnya memancarkan lelah yang dalam, seperti seseorang yang telah menahan beban bertahun-tahun tanpa pernah mengeluh. Pendi menahan napas saat Raras mulai berjalan kembali menuju jalan utama. Ia tidak langsung mengikuti. Ia menempelkan punggungnya pada batang pohon besar di belakangnya, mencoba meredakan detak jantungnya yang menggila. Apa yang ia lihat barusan adalah kepingan besar dari teka-teki yang selama ini ia cari. Namun kepingan itu justru membuka lebih banyak lubang yang tak mudah diisi. Raras memiliki seorang ayah yang sedang sekarat. Raras memiliki seorang anak kecil yang memanggilnya bunda. Dan Raras memegang uang warisan dalam jumlah besar. Semuanya bertentangan dengan kehidupan Raras selama 3 tahun terakhir. Pendi menarik napas panjang, mencoba menstabilkan pikirannya yang terus berguncang. Ia menunggu beberapa menit sampai Raras benar-benar pergi ke ujung gang. Lalu ia melangkah ke depan rumah tua itu. Tanpa niat untuk mengintip lebih jauh, ia hanya berdiri beberapa meter dari pintu. Rumah itu mengeluarkan aura sedih yang menyeret hati siapapun yang melihatnya. Dinding yang retak, kursi roda di dalam, dan kehidupan keras yang tinggal di baliknya. Ia hampir mengetuk pintu. Hampir. Namun jari-jarinya berhenti beberapa sentimeter sebelum menyentuh kayu. Pendi merasa belum pantas memasuki dunia Raras. Ia akhirnya menjauhi rumah itu dan mengikuti Raras dari belakang. Perempuan itu berjalan cepat, namun langkahnya tidak stabil. Sesekali ia mengusap wajahnya, seperti menghapus sisa air mata. Pendi menahan keinginan untuk menghampirinya. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin memeluk Raras, melindunginya, memastikan ia tidak lagi memikul beban sendirian. Namun ia juga sadar bahwa ia belum layak bicara apapun sebelum mengetahui kebenaran secara utuh. Saat Raras kembali naik angkot untuk pulang, Pendi mengambil mobil dan mengikuti dari jauh. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa memikirkan satu hal. Kenapa Raras memilih bekerja sebagai pembantu selama 3 tahun? Kenapa orang yang memiliki warisan besar hidup dalam kesederhanaan ekstrim? Kenapa ia tinggal di rumah Pendi tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda memiliki keluarga atau rahasia? Saat sampai di rumah, Raras segera masuk dan kembali bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Ia menyapu halaman seperti biasa, memasak seperti biasa, menata meja seperti biasa. Namun gerakan itu tidak sama. Ada beban baru di pundaknya, sesuatu yang membuatnya tampak rapuh. Pendi memperhatikannya dari lorong. Hatinya serasa diremas. Ketika Raras menata piring di meja makan, tangannya bergetar. Ia sempat menjatuhkan sendok tanpa sengaja. Ia memungutnya cepat, namun Pendi tahu itu bukan karena ceroboh. Itu karena Raras terlalu menanggung banyak hal sendirian. Sore itu, ketika Raras hendak keluar lagi untuk membeli kebutuhan dapur, Pendi akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. "Rara," panggilnya pelan. Raras berhenti. Punggungnya menegang. Bahunya sedikit turun, seakan ia siap menerima sesuatu yang berat. Ia menoleh perlahan. "Iya, Mas Pendi?" Suaranya lirih, tapi berusaha tegar. Untuk sesaat, Pendi kehilangan kata-kata. Semua yang ia lihat tadi terkurung di tenggorokannya. Wajah Raras yang letih membuat kalimat pertama yang ia siapkan justru hilang begitu saja. "Kamu terlihat capek," ucap Pendi akhirnya. Raras tersenyum tipis, senyum yang jelas dibuat untuk menenangkan orang lain, bukan dirinya sendiri. "Tidak apa-apa, Mas. Raras cuma kurang tidur." Pendi ingin mengatakan bahwa ia tahu Raras berbohong. Namun ia tidak punya keberanian untuk mengungkap bahwa ia telah mengikuti perempuan itu sejak pagi. Ia hanya menjawab, "Kalau butuh istirahat, bilang saja." Raras mengangguk, namun ekspresinya kosong. Tidak seperti biasanya. Tidak ada cahaya kecil di matanya. Tidak ada energi yang selalu ia sembunyikan dalam kesederhanaan. Hari ini Raras tampak seperti seseorang yang mulai rapuh. Setelah Raras keluar rumah, Pendi duduk di ruang tamu dan menatap lantai kosong. Pikirannya kembali pada perkataan ayah Raras. "Kau sudah menemukannya. Kau hanya belum berani melihatnya."
Apakah itu tentang dirinya? Apakah Raras selama ini datang bukan hanya sebagai pekerja, melainkan sebagai seseorang yang membawa amanah besar dari ayahnya? Dan jika benar demikian, apa sebenarnya warisan itu? Uang? Keluarga? Atau sesuatu yang jauh lebih dalam? Sore itu, Pendi menyadari satu hal. Ia tidak lagi merasa marah. Ia hanya merasa takut kehilangan Raras sebelum ia tahu segala kebenarannya. Dan ia belum tahu, bab berikutnya akan membuka tabir paling mengejutkan dari hidup Raras. Tabir yang akan membuat Pendi memandang ulang seluruh hidupnya. Hujan turun pelan menjelang malam. Udara lembab melapisi kaca jendela rumah Pendi, menimbulkan titik-titik bening yang seakan mengetuk setiap inci keheningan. Pendi duduk diam di ruang tamu, lampu tidak ia nyalakan, membiarkan temaram ruangan menelan dirinya. Hatinya penuh pertanyaan. Tetapi bukan lagi pertanyaan yang dituntun oleh amarah, melainkan oleh rasa bersalah dan keinginan besar untuk memahami. Ia menunggu Raras kembali dari perjalanan keduanya hari itu. Sudah lebih dari 1 jam sejak perempuan itu pergi membeli kebutuhan dapur. Biasanya Raras cepat, efisien, tidak pernah terlambat. Tapi hari ini berbeda. Pendi mengetahui alasannya. Ketika suara langkah memasuki teras, Pendi bangkit. Raras masuk dengan payung kecil dan tas belanja. Bajunya sedikit basah, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Maaf mas, hujannya deras," ucapnya lembut. "Tidak apa," jawab Pendi, tapi suaranya terdengar berat. Raras meletakkan belanjaan, lalu hendak menuju dapur. Namun Pendi akhirnya menghentikan langkah itu. "Rara, duduk sebentar." Raras menoleh. Ada keterkejutan di matanya. Namun ia menuruti permintaan itu, duduk pelan di kursi ruang tamu. Tangannya saling menggenggam erat, seakan berusaha menahan tubuhnya agar tidak bergetar. Pendi duduk di depannya. Jarak mereka sangat dekat, namun terasa jauh karena hal-hal yang belum diucapkan. "Ada yang mau mas bicarakan?" tanya Raras pelan. Pendi menatap matanya. Mata yang selama 3 tahun ia lihat setiap hari, namun baru sekarang ia menyadari betapa banyak luka yang tersimpan di dalamnya. "Aku ingin tahu tentang ayahmu," ucap Pendi hati-hati. Raras terkejut. Napasnya tercekat, tubuhnya seolah membeku. "Kenapa mas?" tiba-tiba tanya begitu. Pendi menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah kembali. Ini saatnya ia mengatakan sebagian kebenaran, tanpa membuka semuanya. "Aku lihat kamu, semakin hari semakin lelah. Aku tahu ada hal besar yang kamu sembunyikan. Rara, kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian." Mata Raras mulai berkaca-kaca. Ia menggigit bibir, menahan getaran di wajahnya. "Mas Pendi, ada hal yang Raras belum siap cerita," bisiknya lirih. "Kenapa?" Suara Pendi mendesak, namun tetap lembut. "Apakah kamu takut?" Raras mengangguk pelan. "Takut mas tidak percaya? Atau mas malah membenci Raras?" Kalimat itu menusuk dada Pendi seperti pisau tipis yang masuk perlahan-lahan. Ia tidak sanggup menahan rasa bersalah yang tiba-tiba memenuhi dirinya. "Aku tidak akan benci kamu," jawab Pendi, tulus. Raras menutup wajah dengan kedua tangan, menangis tanpa suara selama beberapa detik. Setelah menenangkan diri, ia akhirnya membuka mulut untuk pertama kalinya mengenai rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun. "Ayah tidak pernah ingin Raras hidup dalam kemewahan," ucapnya dengan suara bergetar. "Ayah selalu bilang, harta bisa menjerumuskan, dan ketulusan manusia hanya terlihat ketika seseorang tidak punya apa-apa." Pendi berhenti bernapas sesaat. Raras melanjutkan, "Ketika ayah divonis sakit parah, ia memanggil Raras. Ia bilang, ada harta dalam jumlah besar yang ia simpan di rekening bank. Itu semua akan menjadi milik Raras saat Raras berusia 25 tahun." Pendi kini menatap Raras tanpa berkedip. "Tapi ayah bilang, Raras tidak boleh langsung hidup mewah. Raras harus mencari seseorang yang bisa menjadi tempat hati Raras bernaung. Seseorang yang tidak memandang harta. Seseorang yang
bisa membantu Raras melihat dunia dengan cara yang benar. Air mata Raras mengalir perlahan. Ayah bilang, Allah akan mempertemukan Raras dengan orang itu. Raras hanya perlu sabar dan memperhatikan tanda-tandanya. Pandi merasakan tubuhnya merinding. Raras melanjutkan dengan suara semakin patah. Dan 3 tahun lalu, Raras diterima bekerja di rumah Mas. Raras tidak tahu kenapa, tapi rasa ayah itu langsung muncul. Rasanya, Mas adalah orang yang ayah maksud. Pendi terkejut. Benar-benar terkejut. Raras mengusap wajahnya sekali lagi. Tapi Raras takut. Karena Mas pemilik rumah, Mas kaya, Mas punya hidup yang besar. Raras cuma pekerja. Bagaimana mungkin Mas Pendi bisa menerima Raras apa adanya? Pendi membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Dadanya seperti penuh dengan serpihan kaca yang membakar dari dalam. Raras menunduk, lalu berkata, Raras tidak bilang apa-apa karena Raras ingin melihat, apakah kebaikan Mas tulus sejak awal. Apakah Mas menilai orang tanpa memandang status? Ia menghela napas panjang, suara putus. Tapi hari di bank itu, Raras takut Mas salah paham. Dan Raras tidak siap kehilangan tempat yang selama ini membuat Raras bertahan. Pendi memejamkan mata. Seketika semua rasa curiga yang ia simpan selama ini berubah menjadi pukulan bertubi yang menyayat hati. Perempuan yang ia ragukan, yang ia curigai, yang ia hampir sakiti dengan kata-kata, ternyata sedang menjalankan amanah suci dari ayahnya. 3 tahun lamanya Raras menilai Pendi dengan mata penuh ragu, bukan karena tidak percaya, tetapi karena takut tidak layak untuk tinggal di kehidupan Pendi. Hujan di luar semakin deras, namun keheningan di dalam rumah jauh lebih pekat. Dan Pendi tahu, hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam ini. Hujan berhenti perlahan, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan, namun bukan hati Pendi. Di ruang tamu yang masih redup, ia menatap Raras yang duduk di depannya dengan tangan saling menggenggam. Wajah basah oleh air mata yang ia hapus berulang kali. Satu kalimat yang diucapkan Raras masih menggema di kepala Pendi seperti gema yang menolak padam. Rasanya, Mas adalah orang yang ayah maksud. Kalimat itu tidak hanya mengguncang Pendi, tetapi juga membuka pintu yang selama ini ia tutup. Pintu yang berisi luka-luka masa lalu, kesepian panjang, dan ketidakpercayanya terhadap niat baik manusia. Pria itu menunduk, mencoba mengatur napas yang naik turun tidak teratur. Rara, suaranya sedikit parau. Kenapa kamu jalani semua ini sendirian? Raras menatapnya, mata beningnya menggigil. Karena ayah mengajarkan Raras untuk percaya pada waktu, bukan pada kekuatan sendiri. Raras hanya menjalani amanah, sampai Allah menunjukkan orangnya. Pendi terdiam. Kata-kata itu merambat pelan ke dadanya, menimbulkan rasa hangat sekaligus sakit. Ia merasa kecil, merasa bersalah, merasa tidak layak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pria kaya yang dihormati banyak orang, ia merasakan ketidaksempurnaan dirinya begitu jelas. Pandi berdiri, melangkah mendekati Raras. Ia berlutut perlahan, membuat Raras terkejut dan buru-buru berdiri. Mas, jangan seperti itu, ucap Raras gugup. Namun Pendi menatapnya dengan mata yang jujur, mata yang tidak lagi memakai kecurigaan sebagai perisai. Rara, aku yang harus minta maaf. Aku melihat kamu membawa uang miliaran, rasanya seperti dikhianati. Tapi aku tidak berusaha mencari tahu lebih dulu. Aku menyakiti hatimu. Raras menutup mulut dengan tangan, menahan tangis yang kembali mengalir. Mas tidak salah. Raras yang salah, tidak berkata jujur sejak awal. Tidak. Pendi menggeleng. Kamu cuma menjalani permintaan ayahmu. Dan aku, tidak membaca apapun dari dirimu. 3 tahun kamu di rumah ini, kamu menjalani hidup begitu sulit, begitu berat, tapi aku tidak melihatnya. Aku terlalu sibuk dengan hidupku sendiri. Raras menggigit bibir, tubuhnya bergetar. Pendi meraih tangan Raras perlahan, gerakan yang penuh hormat, penuh izin. Raras tidak menolak,
meski ia tampak ragu. Aku tidak tahu apa yang ayahmu lihat dariku, Rara, ucap Pendi, suaranya lembut namun kokoh. Tapi jika benar aku termasuk orang yang Allah titipkan kepadamu, aku tidak mau mengecewakan amanah itu. Air mata Raras jatuh tanpa berhasil ia tahan. Pendi melanjutkan, mulai hari ini, kamu tidak perlu menanggung apapun sendirian. Ayahmu, anak itu, hidupmu, semua bukan tanggung jawabmu seorang diri lagi. Raras menggeleng pelan sambil terisak. Raras takut, Mas. Apa yang kamu takutkan? Takut Mas merasa rar. Terlalu jauh untuk masuk ke hidup Mas. Pendi menghela napas dalam, menatap perempuan itu dengan pandangan yang tidak pernah ia berikan pada siapapun. Rara, sejak kamu masuk ke rumah ini, kamu bukan sekadar pembantu. Kamu adalah bagian dari rumah. Bagian dari hari-hariku. Bagian dari ketenangan yang selama ini tidak pernah aku sadari. Raras menutup wajah, menangis lebih kencang. Pendi melanjutkan, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Kalau kamu bersedia, mulai hari ini, kamu tidak bekerja untukku lagi. Kamu tinggal di sini, sebagai keluarga. Raras terkejut, memandang Pendi dengan mata yang membesar. Keluarga? Suaranya nyaris tidak terdengar. Pendi mengangguk pelan. Keluarga yang aku pilih. Dalam sekali detik itu, seluruh udara di rumah berubah. Seakan selama ini rumah itu hanya menjadi bangunan kosong yang menunggu seseorang untuk mengisinya dengan makna. Raras menutup wajahnya lagi, bahunya bergetar hebat. Mas, Raras tidak tahu harus bilang apa. Bilang saja, kamu tidak sendiri lagi. Raras mengangguk kecil, lalu menunduk dan menangis di depan Pendi, tanpa lagi menutup apapun. Tangis yang bukan hanya pelepasan beban, tetapi doa yang menemukan jawabannya. Pendi meraih bahu Raras, mengusapnya pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dipilih, bukan karena uang, bukan karena status, tetapi karena hati yang dilihat oleh seseorang yang paling tulus. Malam itu, tanpa suara, lahirlah sebuah keluarga baru. Bukan keluarga yang dibangun oleh nama besar atau kemewahan, tetapi keluarga yang lahir dari luka, dari ketakutan, dari harapan, dan dari sebuah amanah terakhir seorang ayah kepada anaknya. Dan Pendi memilih untuk menjaganya.